1. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Meskipun demikian, Portugis tidak bisa sepenuhnya menguasai perdagangan di Asia karena beberapa hal berikut, kecuali A. Portugis tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di Malaka, B. Portugis mengalami kesulitan finansial dan kekurangan tenaga kerja, C. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Portugis di Malaka, D. Pedagang-pedagang Asia pindah ke pelabuhan lain yang aman, E. Serangan dan perlawanan balik dari Kesultanan Malaka. Jawaban yang benar adalah C. Sebelum menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis menguasai kota Goa di pantai barat India. Setelah beberapa lama menduduki Calcutta, orang Portugis sadar bahwa tidak hanya India yang menjadi penghasil rempah-rempah. Di samping itu, ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan lagi hingga akhirnya sampai ke wilayah Nusantara. Portugis tidak bisa sepenuhnya menguasai perdagangan di Asia karena beberapa hal, yaitu, Portugis tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di Malaka, Portugis mengalami kesulitan finansial dan kekurangan tenaga kerja, pedagang-pedagang Asia pindah ke pelabuhan lain yang aman, dan serangan dan perlawanan balik dari Kesultanan Malaka. 2. Kepulauan Banda merupakan salah satu penghasil pala terbaik dunia. Pada tahun 1621, VOC di bawah JP Chun membantai penduduk Banda. Salah satu dampak dari peristiwa tersebut adalah A. Penduduk Banda trauma dan tidak lagi menanam pala, B. Berkurangnya petani yang memahami tentang budidaya pala, C. VOC berhasil memonopoli komoditas pala di dunia, D. Timbulnya berbagai perlawanan balas dendam rakyat Banda, E. Meningkatnya produksi pala di Kepulauan Banda tahun 1622. Jawaban yang benar adalah A. Belanda melakukan pembantaian di Banda pada tahun 1621 karena sistem pemerintahan di Banda tidak terbentuk seperti kerajaan di Jawa. JP Chun merasa sulit mengatur semua itu, meski ada beberapa desa yang bersedia menjual, desa yang lain tidak bersedia sehingga beliau menggunakan cara paksa. Selain itu, JP Chun mempunyai dendam terhadap orang Banda, karena beliau melihat pimpinannya saat di Banda dibunuh. Adapun salah satu dampak dari peristiwa tersebut adalah menurunnya populasi masyarakat di Banda dan menimbulkan trauma di masyarakat. 3. Pada awal abad ke-19, terjadi perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura ini dilatar belakangi oleh A. Praktik pelayaran Hongi yang memusnahkan tanaman pala, B. Perebutan lahan perkebunan pala dengan Belanda, C. Penerapan monopoli cengkeh dan kerja rodi oleh Belanda, D. Pelarangan perdagangan bebas di wilayah Maluku, E. Penderitaan rakyat Maluku karena kolonialisme Belanda. Jawaban yang benar adalah C. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda dilatar belakangi oleh banyak faktor, sebagai berikut. Semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran Hongi, dan kerja paksa, yang membuat rakyat Maluku semakin menderita. 4. Salah satu dampak negatif dari kolonialisme Belanda adalah munculnya sentimen rasial. Hal ini disebabkan oleh A. Belanda hanya mengakui kehebatan orang Eropa, B. Penduduk lokal iri dengan kekayaan bangsa Belanda, C. Bangsa Timur asing tidak mau berbaur dengan pribumi, D. Belanda menerapkan berbagai aturan yang diskriminatif, E. Belanda melarang interaksi antar ras yang berbeda. Jawaban yang benar adalah D. Rasisme atau rasialisme merupakan suatu paham yang merasa bahwa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi dan lebih baik daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik lainnya pada seseorang. Begitu juga saat kolonialisme ada di Indonesia, Belanda menerapkan aturan-aturan yang cenderung rasis dan menguntungkan golongannya saja. 5. Urbanisasi dan pertumbuhan kota terjadi dengan pesat sejak penerapan kebijakan ekonomi liberal oleh pemerintah kolonial dikarenakan A. Sulitnya mencari pekerjaan yang layak di desa-desa, B. Lahan-lahan pertanian di desa tidak lagi menjanjikan, C. Lahan pertanian di desa yang semakin menyempit, D. Munculnya berbagai perkebunan dan perusahaan baru,
Pemerintah kolonial membangun kota-kota baru. Jawaban yang benar adalah D. Selama zaman liberal berlangsung pada tahun 1870 sampai 1900, usaha perkebunan swasta di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mendatangkan keuntungan besar bagi para pengusaha. Tanaman ekspor pada saat itu yang mengalami perkembangan pesat adalah gula, kopi, teh, dan kina. Kekayaan alam Indonesia terus mengalir ke Belanda, sehingga Belanda berubah menjadi produsen hasil perkebunan yang paling penting yang ada di dunia. Terbentuknya kota-kota baru di Indonesia, seperti ibu kota kabupaten, bandar pelabuhan, dan kota perdagangan juga ikut mendorong terjadi mobilisasi penduduk melalui urbanisasi. 1. Interaksi bangsa-bangsa di Nusantara dengan berbagai bangsa asing dalam jalur rempah telah menjadikan Nusantara sebagai melting pot kebudayaan. Sebutkan 3 contoh adopsi dan akulturasi kebudayaan jalur rempah yang masih bisa ditemui di masa kini. Contoh adopsi atau akulturasi kebudayaan jalur rempah yang masih bisa ditemui hingga masa kini, misalnya berupa bahasa, sistem penanggalan atau kalender, bangunan candi, masjid-masjid kuno. 2. Bagaimana keterkaitan antara jatuhnya Konstantinopel 1453 dengan perjumpaan bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa dalam jalur rempah? Konstantinopel merupakan salah satu pusat perdagangan di Laut Tengah pada abad pertengahan. Jatuhnya kota ini ke tangan Turki Utsmani membuat pedagang Eropa mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam perdagangan rempah. Oleh karenanya, orang-orang Eropa kemudian berusaha untuk melakukan pelayaran untuk mencari sumber rempah-rempah hingga ke Kepulauan Nusantara. Dari sinilah kemudian terjadi interaksi atau perjumpaan bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa dalam perdagangan rempah. 3. Bagaimanakah dinamika hubungan saudagar dan penguasa lokal di Nusantara sebelum datangnya bangsa Eropa? Sebelum kedatangan bangsa Eropa, telah banyak saudagar dan penguasa lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan, bahkan perlawanan terhadap dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Hubungan politik antara kerajaan-kerajaan besar dan saudagar-saudagar yang berada di bawah kekuasaannya, adalah untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang saling menguntungkan satu sama lain. Para saudagar mendapatkan perlindungan dari penguasa lokal, dan penguasa lokal mendapatkan pembayaran upeti atau komoditi perdagangan. Namun, jika penguasa lokal tidak dapat memberikan perlindungan, maka para saudagar ini bisa dengan mudah berpindah dan mencari perlindungan dari kerajaan atau penguasa lokal lainnya di Nusantara. 4. Bagaimanakah karakteristik perlawanan terhadap Belanda sebelum dan sesudah abad ke-19? Perlawanan sebelum abad ke-19 lebih bersifat kedaerahan yang hanya melibatkan masyarakat di satu daerah saja, belum adanya ide nasional yang jelas, dalam arti belum mempunyai cita-cita untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka, masih bersifat sporadis atau musiman, dipimpin oleh orang-orang atau tokoh yang berpengaruh. Seperti bangsawan atau tokoh agama yang mempunyai wibawa di masyarakat, perlawanan masih menggunakan senjata tradisional, bentuk perlawanan yang dilakukan masih menggunakan kekuatan fisik. Tujuan perlawanan hanya untuk mengusir penjajah dari daerahnya, bukan untuk memerdekakan Indonesia. 2. Perlawanan setelah abad ke-19, bentuk perlawanan berskala kecil dan hanya terbatas di wilayah tertentu saja. Karena masih rendahnya kesadaran nasional saat itu, masyarakat mudah terpecah belah karena tipu daya yang dilakukan Belanda, bentuk perlawanan masih bersifat kekerasan dan menggunakan alat-alat tradisional. Perlawanan dipimpin oleh orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti pemuka agama atau bangsawan. Kurang adanya strategi yang matang dan terencana dalam melakukan perlawanan. Perlawanan tidak terjadi secara terus-menerus. 5. Mengapa Belanda mendirikan Stovia pada awal abad ke-20? Sebagai bentuk dari penerapan politik etis atau politik balas budi yang mulai diperkenalkan pada awal abad ke-20, adanya wabah penyakit menular, sehingga pemerintah kolonial berusaha memperluas layanan kesehatan masyarakat ke kalangan Bumi Putra.